Lipat. Ibu sini. Sini. Ya. Udah makan belum? Belum. Makan ya. Ini apa ini? Bagian apa ini? Bagian perkenalan, Pak. Mana? Papa. Mau foto. Makan dulu nggak? Jangan digulung kan, dimarahin yang nyuruh loh. Dimarahin loh. Kita makan aja. Dipetangin lagi. Kebalik. Ini nggak kelihatan Pak Prabowo-nya. Kebalik bro. Nah, kamu pas latihan nggak ikut sih Pak. Oh ya, bersama Indonesia Maju ya. Disambut oleh pendukungnya Pak Prabowo. Terima kasih sudah nyambut. Oke, men. Nah, inilah pesan damai dan tidak marah-marah. Oke, kita makan yuk. Makan. Oh, enggak apa-apa. Makan yuk. Makan. Udah makan belum? Belum kan? Malah ditawari makan, guys. Jadi, nama siapa nama? Putra. Jadi Putra ini pendukungnya Prabowo. Tadi menyambut kedatangan Ganjar Pranowo. Jadi bisa tawari makan siang bersama. Yang makan duduk bersama saya. Mantap ya. Aku mau nambah. Aku sudah kenyang. Punya pilihan yang lain. Iya. Oke guys, itu tadi momen lucu kedatangan Pak Ganjar ya ke daerah Balikpapan, lalu kemudian tiba-tiba di kayak kata negatifnya dihadang guys ya. Tetapi dari Pak Ganjar disambut ya. Jadi disambut oleh pendukung-pendukung dari Pak Prabowo ya. Bahkan Pak Ganjar menyalami mereka, menyapa mereka ya. Bahkan tadi ada yang sampai diajak makan bersama guys. Saya yakin setelah ini dia pasti beralih mendukung Pak Ganjar guys ya. Itulah cara cerdas yang dilakukan oleh Pak Ganjar guys ya. Luar biasa sikap teladan yang ditunjukkan oleh beliau ya. Nah, ini bukan seperti, mohon maaf ya kalau saya bandingkan dengan kunjungan Pak Jokowi ke Gunung Kidul guys ya, yang hendak membagi-bagikan bansos. Ketika ada yang membentangkan spanduk bergambarkan atau dukungan kepada Pak Ganjar guys ya, lalu kemudian ada aparat kepolisian yang menghadang ataupun menangkap ya, lalu memberikan intimidasi kepada salah satu warga ya. Nah, seharusnya tidak perlu terjadi ketakutan atau kepanikan yang seperti itu ya. Biasa aja seperti Pak Ganjar ini guys ya, beliau malah dengan ramah tamah ya, dengan cara yang bersahabat menyapa mereka ya, bahkan mengatakan bahwa perbedaan pendapat itu, perbedaan pilihan itu ya, itu biasa saja, tidak apa-apa ya. Jadi biasa aja guys ya, jangan sampai berbeda pendapat malah membuat kita menjadi alergi atau saling bermusuhan satu sama lain ya. Justru kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas segala-galanya, meski terkadang di antara kita punya perbedaan-perbedaan dalam pandangan ataupun pilihan politik guys. Oh, anak nomor berapa? Oh, pertama berapa bulan? 3 bulan. Minum ASI nggak? Oh, ASI? Eksklusif? Oh, hebat. Ya.
kami berkeliling di 315 tempat. Mereka memberikan pesan kepada kami, menuliskan di punggung kami dengan bahasa yang lugu, sederhana. Apa itu? Pak Ganjar, Pak Mahfud, tolong jangan tinggalkan rakyat. Di tempat ini, di GBK, insya Allah Ganjar dan Mahfud akan bersama rakyat agar kemudian nasib mereka jauh lebih baik. Kami tidak akan meninggalkan rakyat. Kami akan selalu bersama rakyat. Dan inilah kenapa saya mengatakan Tuhan kami adalah rakyat. Kita akan bergerak bersama, kita akan berjalan bersama. Mari kita bergerak, insya Allah saya selalu bersama Anda semuanya. Ada pesan yang disampaikan oleh anak kepada saya. Ayah, aku percaya bahwa ayah adalah ayah yang selama ini aku kenal. Tolong, jika amanah itu diberikan kepada ayah, maka jangan pernah berkhianat pada amanah itu. Dan jangan jadikan anakmu yang percaya ini menjadi orang pertama yang kecewa. Sungguh sesuatu yang hari ini memukul relung hati saya yang paling dalam dari orang yang paling saya cintai, anak dan istri saya. Jodoh tidak kemana-mana. Saya waktu mahasiswa lebih banyak kalau malam mingguan naik gunung. Dulu biasanya naik Gunung Merapi, kadang-kadang Lawu, sekitar Jawa Tengah yang dekat gitu ya, Sindoro, Sumbing, Gunung Selamet. Atau kalau tidak nongkrong di rumah Mbah Marijan waktu itu. Ya pada saat pacaran nih sama Ibu Siti Atikoh. Saat itu biasanya makan pecel lele di Jalan Kaliurang. Itu rasanya sudah romantis banget. Wejangan yang paling Mas Alam ingat dari bapak atau ibu banyak banget sih sebenarnya. Tapi sih yang aku coba buat pegang terus sampai sekarang itu ada 2. Jadilah diri sendiri dan tetap mandiri. Itu masih aku pegang sampai sekarang. Aku berusaha untuk pegang. Lalu yang kedua itu niatkan semuanya atau awali semuanya dengan tujuan kebermanfaatan untuk orang yang lebih banyak. Dari 2 itu wejangan yang sampai sekarang aku coba lakukan dan terngiang-ngiang terus. Pengen lah, dari dulu pengen, tapi ya gak apa-apa, ada sepupu-sepupu, terus juga bisa ketemu anak-anak kecil lagi. Ada kadang kalau pas dari kegiatan juga rasanya kayak punya adik baru. Jodoh tidak kemana-mana, saingannya yang ada di mana-mana. Kamu semangat! Kemarin kita udah bahas Anies Prabowo, sekarang kita bahas Capres 03 Ganjar Pranowo. Pak Ganjar lahir pada 28 Oktober 1968 di lereng Gunung Lawu, Karanganyar. Dia berasal dari keluarga sederhana, ayahnya seorang polisi dan ibunya membuka warung kelontong. Fakta uniknya, sebenarnya nama asli Pak Ganjar adalah Ganjar Sungkowo, yang artinya ganjaran dari kesusahan atau kesedihan. Tapi karena takut jadi sial dan susah ke depannya, pas masuk SD baru deh namanya diganti jadi Ganjar Pranowo. Dia menikah dengan Ibu Siti Atikoh pada 1999 dan punya 1 orang anak bernama Alam Ganjar. Pendidikan tinggi Pak Ganjar dimulai pada tahun 1987 saat ia kuliah di Fakultas Hukum UGM. Dia kuliah cukup lama, selama 8 tahun, karena beberapa kali sempat cuti kuliah akibat kurangnya biaya. Selama kuliah, dia aktif dalam gerakan mahasiswa nasional Indonesia dan sering ikut demo juga. Bahkan ia juga udah terjun ke dunia politik dengan bergabung sebagai simpatisan PDIP di tahun 1992. Selesai kuliah tahun 1995, Pak Ganjar pernah kerja di PT Prakasa, sebuah konsultan HRD sekitar 4 tahun. Setelah itu, baru dia lebih fokus dan punya peran di PDIP. Mungkin yang jarang orang tahu, sebenarnya Pak Ganjar itu awalnya nggak lolos nyalonin diri jadi anggota DPR di pemilu 2004. Tapi karena teman separtanya Jacob Tobing dikirim jadi duta besar di Korea Selatan, akhirnya Pak Ganjar lah yang ditugasin ngegantiin jadi anggota DPR. Selama jadi DPR periode 2004-2009, dia bertugas di Komisi 4 yang ngawasin bidang pertanian, perikanan, kehutanan, dan lain-lain. Nah, baru di periode keduanya dia ditempatin di Komisi 2 yang ngawasin pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, pemilu, dan lain-lain. Nama Pak Ganjar mulai dikenal publik karena dia pernah jadi anggota panitia khusus hak angket terkait kasus Bank Senturi dan sekaligus jadi wakil ketua Komisi 2 DPR. Walaupun lagi sibuk-sibuknya, ternyata dia juga sempat nyelesain pendidikan
pendidikan S2-nya di FISIP Universitas Indonesia tahun 2013. Baru setelah itu Pak Ganjar maju jadi calon gubernur Jawa Tengah bersama wakilnya Heru Sudjatmoko dan menang dengan total suara 48,82%. Setelah 5 tahun menjabat, Pak Ganjar kepilih lagi jadi gubernur Jawa Tengah bersama wakilnya Taj Yassin dengan perolehan suara 58,78%. Selama jadi gubernur, Pak Ganjar udah mengubah sistem promosi jabatan jadi lebih transparan, membuat kurikulum anti korupsi, sampai nerapin kredit untuk UMKM dengan bunga sangat rendah. Selain itu, karena keseriusannya memberantas korupsi, pada 2015 KPK ngasih penghargaan karena dia bisa ngendalin pemberian gratifikasi kepada gubernur dan pejabat di Jawa Tengah. Di akhir masa jabatannya, Pak Ganjar sempat viral karena ikut menolak timnas Israel bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Akhirnya karena jalan buntu, FIFA pun membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Dan gak lama setelah itu, pada April 2023, Pak Ganjar resmi diumumin maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Jadi udah pada tahu belum nih kalian mau pilih siapa? Ada yang sudah mulai panik, bahkan semakin panik, tetapi bukan 03, namun 02. Kenapa saya bilang 02 panik? Akhir-akhir ini pasangan Ganjar Mahfud sudah melakukan pertemuan di 420 lebih titik di Indonesia. Sudah menjangkau 420 lebih titik tempat mereka pertemuan atau kampanye. Dengan banyaknya massa yang hadir di tempat pertemuan yang berbeda-beda, yaitu hampir rata-rata 300.000. Atas dasar itu, sehingga saya mengatakan bahwa 02 semakin panik. Yang berikut, hal yang bikin saya mengatakan 02 panik, yaitu akhir-akhir ini banyak sekali lembaga survei yang dibayar oleh 02 menampilkan hasil survei yang direkayasa ke publik dengan tujuan untuk mengganggu dukungan kubu sebelah. Atau kalau tidak, upaya tersebut hanya untuk menutupi elektabilitas mereka yang sedang menurun. Karena apa? Kita lihat, sebelum Pak Prabowo berpasangan dengan Gibran, kita sudah tahu bersama bahwa elektabilitas Pak Prabowo sudah main di 30%. Ketika dia berpasangan dengan Gibran, kok masih main di 30 lebih persen? Berarti dampak dari seorang Gibran ini, anak seorang presiden, hanya berapa persen saja dong? Bagaimana itu? Nah, yang lebih bikin kita yakin bahwa 03 akan menang telak, ketika Pak Jokowi turun tangan sendiri. Turun ke jalan, Ganjar ke mana, besoknya Pak Jokowi ikut ke sana. Pergi kampanye ulang lagi, arahkan ulang lagi masyarakat yang sudah ditemui oleh Pak Ganjar. Begitu terus. Namun, tidak membawa dampak atau tidak membawa perubahan untuk 02. Buktinya, elektabilitas 02 masih main di 30 lebih persen. Dampak Pak Jokowi ditanyakan kemana? Berarti tidak ada dong. Kan logikanya seperti itu. Kalau kalian percaya, kalau kalian yakini bahwa masa yang dulu mencintai Pak Jokowi belum tentu sekarang diikut arahnya Pak Jokowi. Karena apa? Karena Gibran ataupun Prabowo bukanlah Jokowi. Itu logikanya. Jadi kalian jangan besar hati bahwa di kubu 02 ada Pak Jokowi. Jadi di situ kalian mengambil satu keputusan atau keyakinan bahwa 02 akan menang karena ada Pak Jokowi. Belum tentu. Buktinya yang saya katakan tadi. Sampai sekarang 02 elektabilitasnya dia masih main di 30 lebih persen. Belum sampai, mendekati 40% pun belum. Nah, sedangkan 03 yang awalnya yang lembaga survei rilis di berbagai media, apakah itu benar atau tidak, yang mengatakan bahwa balasan persen saja, ya kami juga tidak percaya itu. Tetapi faktanya sekarang sudah mau mendekati 40%. Jadi hal-hal itulah yang bikin 02 panik. Jangan sampai 03 ini menang satu putaran. Karena dengan besar hatinya kalian yang mengatakan bahwa 02 menang satu putaran. Tetapi kalian tidak pernah lihat elektabilitas 02 sekarang seperti apa. Dampak dari gabungannya keluarga Jokowi ke 02 itu belum juga merubah apa-apa di 02. Masih tetap di situ. Nah, apabila akan terjadi kemungkinan
masuk putaran kedua antara 02 dan 03, apakah kalian tidak semakin panik? Saya rasa kalian akan semakin panik. Karena apa? Sangat-sangat tidak mungkin pendukung 01 ataupun partai koalisi 01, apalagi Anies Baswedan, untuk berpaling di 02. Karena kita tahu sendiri sekarang 02 dan 01 saling baku sikut. Buktinya pada saat debat kemarin mereka dua yang saling serang. Atas dasar itu saya yakini bahwa 01 akan berpihak ke 03. Satu lagi yang kalian harus ingat, Ahok sekarang turun ke jalan untuk berupaya menangkan 03. Karena saya yakin kemana Ahok, kemenangan pasti ada. Itu kalian harus pegang. Sorry, saya bukan membuat kalian semakin panik, cuman saya hanya memberi pencerahan. Apabila ada niat untuk berpaling ke 03, tolong di komentar. Itu saja pesan saya. Oke guys ya, saya agak kurang begitu yakin dan percaya dengan hasil survei ya. Tetapi saya melihat bagaimana antusiasme masyarakat di lapangan guys ya. Ketika ada acara dari Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud guys ya, yang kita lihat itu masanya membludak guys ya. Banyak orang dari mana-mana datang meramaikan ataupun ikut memeriahkan acara tersebut ya. Tidak pernah sepi guys ya. Kemana-mana Pak Ganjar berkunjung guys ya, itu selalu ramai. Apalagi saat ini guys ya, Pak Ganjar mendapatkan support dan dukungan di menit-menit akhir ya dari orang-orang penting. Salah satunya adalah Pak Ahok guys ya. Peran Pak Ahok ini sangat-sangat penting sekali ya, karena kita tahu Pak Ahok ini punya basis masanya, punya Ahokersnya ya, punya pendukung-pendukungnya yang juga banyak ya. Tentu ini akan memberikan suara yang signifikan untuk Pak Ganjar Mahfud. Dan saya meyakini ya, mau satu putaran ataupun dua putaran yang terjadi ke depan guys ya, Pak Ganjar Mahfud mampu mengalahkan pasangan calon yang lain. Kalau melihat gerak dan gestur kunjungan Presiden Jokowi ke daerah-daerah, entahlah tujuannya apa, sepi kan? Tidak seperti dulu lah pokoknya, selalu dielu-elu. Dan ya masih dihampiri wong presiden, cuma tidak dielu-elu dan seheboh itu. Sebaliknya, coba kita simak dan lihat setiap kali kampanye Ganjar Pranowo di Medan, di Lampung, di Makassar, di Pontianak, di Surabaya, di Bandung, di Cirebon, di Sukoharjo, di Sidoarjo, di Ungaran, wilah lautan manusia. Itu mungkin bisa menembus ratusan ribu itu, tidak hanya puluhan ribu. Dan semuanya antusias. Dari sini kita bisa melihat kan apa yang terjadi, siapa yang lebih dielu-elukan rakyat. Wow. Satu lagi nih, amunisi tambahan pendukung Ganjar Mahfud. Nah, ini alumni UI udah deklarasi dukung Ganjar Mahfud. Siapa sih yang nggak tahu UI, Universitas Indonesia, salah satu kampus yang udah melahirkan orang-orang hebat gitu ya, yang sudah berjasa buat bangsa dan negara Republik Indonesia. Akhirnya mereka resmi dukung Ganjar Mahfud. Memang orang pintar pasti bakal milih juga orang pintar. Tapi kalau orang-orang kosong, kumpulnya juga sama, ya itu dia. Hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan Pak Ganjar Mahfud dalam posisi buncit di bawah Anies Baswedan dan Prabowo Gibran membuat orang-orang PDIP, terutama ya yang saya lihat di Jawa Tengah, karena saya orang Jawa Tengah, khususnya Semarang, itu membuat ya jiwa PDI yang sejati itu betul-betul keluar jika orang-orang menyiarkan sesuatu yang tidak benar. Kalian boleh cek mulai tanggal 13 dari Rabu kemarin, kalian lihat bendera PDI, atribut PDI
khususnya di Semarang ya, di setiap lampu merah jalan raya dan di kampung-kampung sekarang sudah banyak yang mendirikan posko. Itu karena apa? Karena Litbang Kompas ini, saya punya datanya, saya punya videonya. Nah, saya yakin orang yang punya video ini itu tidak sembarangan mau membuat video tentang polemik di Litbang Kompas. Dia mengatakan ketua atau pimpinan Litbang Kompas ini mendapat intimidasi seorang jenderal bintang 7 katanya. Nah, lewat intimidasi itu Litbang Kompas dipaksa untuk memunculkan 11%. Nah, itu loh yang membuat jiwa-jiwa orang PD. Dari ketiga itu yang mana itu terserah ya. Dari tangan saya udah kelihatan sebetulnya. Maka yang kami serukan adalah persatuan. Seperti apapun keadaannya, persatuan. Pak, tanggal 14 mari kita coblos presiden favorit kita ya. Mau yang makan siang gratis boleh, mau yang internet gratis boleh, mau yang kalau nomor 1 iklannya apa ya? Saya lupa. Mau yang pendidikan gratis juga boleh ya. Jadi mau pilih dari ketiga itu yang mana itu terserah ya. Dari tangan saya udah kelihatan sebetulnya. Maka yang kami serukan adalah persatuan. Seperti apapun keadaannya, persatuan. Kalau nanti siapapun yang terpilih dan sudah diputuskan oleh lembaga yang berwenang, ya mesti kita terima. Itu yang harus kita sampaikan kepada umat kita masing-masing. Betul guys ya, mau siapapun yang terpilih nanti, Pak Anies kah, Pak Prabowo kah, Pak Ganjar, ya itu urusan nanti ya. Untuk saat ini kita bertempur untuk memenangi capres ataupun cawapres jagoan kita masing-masing ya. Tetapi siapapun yang terpilih nanti ya harus kita hormati, kita hargai, ya itulah Presiden Republik Indonesia ya. Ya, saya sebagai pendukung Ganjar Mahfud saya juga siap menang dan juga siap kalah ya. Jika Tuhan tidak menghendaki Pak Ganjar, Pak Mahfud untuk menjadi presiden, ya saya menghormati itu siapapun yang terpilih selain Pak Ganjar Mahfud. Tetapi jika Tuhan menghendaki, ya saya akan sangat bersyukur dan berterima kasih. Ya, jadi yang terpenting adalah bagaimana kita tetap menjaga persaudaraan guys ya, menjaga persatuan di antara kita semua sebagai rakyat Indonesia. Oke guys, video tadi sekaligus juga mengakhiri jumpa kita pada sesi hari ini. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya. Terima kasih.